Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari Let's Fight Ghost, di mana film ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai pengusir hantu untuk mengumpulkan 100 juta won, dan seorang hantu perempuan yang mencari identitas dirinya karena dia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Park Bongpal adalah mahasiswa tingkat dunia Fakultas Ekonomi yang memiliki kemampuan untuk melihat maupun berinteraksi dengan hantu. Ia bekerja sebagai seorang pengusir hantu bayaran demi mengumpulkan uang sebanyak 100 juta won. Belakangan ini, dia diketahui bahwa uang tersebut akan ia gunakan untuk mengoperasi matanya agar tidak bisa lagi melihat hantu. Namun, tidak hanya dirinya saja yang pekerjaannya berhubungan dengan hantu. Dua orang temannya di kampus, Choi Chun Sang dan Kim In Rang, saat ini sedang berusaha mencari dana untuk membayar uang kos dengan membuat program reality show semacam pemburu hantu. Masalahnya, keduanya sama-sama penakut. Pada suatu hari, Bongpal mendapat order untuk membasmi hantu di SMA Putri Seoyi dengan bayaran 10 juta won. Dengan penuh semangat, ia mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Kim So Hyun Ji, hantu siswi SMA yang telah 5 tahun gentayangan dan mengalami amnesia. Bongpal mengira bahwa Hyun Ji lah hantu yang harus dikalahkan, sehingga ia pun berusaha menghajarnya. Ternyata kekuatan Hyun Ji jauh di atasnya, dan ia justru harus pulang dengan babak belur. Penasaran, Bongpal kembali menantang Hyun Ji. Namun pertarungan babak kedua yang sempat diwarnai dengan adegan tidak sengaja berciuman di antara keduanya terganggu oleh hadirnya setan seram yang merupakan arwah guru bahasa Inggris SMA tersebut yang 18 tahun meninggal akibat ulahnya mengintip siswi di toilet. Berdua mereka pun berkolaborasi dan berhasil mengalahkan si setan cabul. Hyun Ji yang sempat mendapatkan flashback ingatannya kembali saat berciuman dengan Bongpal memutuskan untuk menemuinya sekali untuk mengkonfirmasikan kejadian tersebut. Tindakan nekat Hyun Ji ternyata gagal karena dihentikan ulah Bongpal yang kebingungan terhadap ulahnya. Hyun Ji pun memutuskan untuk mengikuti Bongpal kemanapun ia pergi, sembari berusaha mendekati dan mencari kesempatan untuk menciumnya kembali. Masa lalu Bongpal sedikit diceritakan di sini, yaitu saat ibunya meninggal karena kecelakaan. Biksu Myung Chul masih saja ketiban sial, mulai dari orderan mengusir hantu yang gatot karena, seperti biasa, ia ketakutan melihat penampakan si setan. Hingga dikira maling saat berniat mencari surat-surat dari ayah Bongpal yang dibuang oleh Bongpal. Sementara itu, Chun Sang dan Inrang yang mengetahui kemampuan Bongpal yang tanpa sengaja terekam di video mereka memutuskan untuk mulai mengikutinya, berharap agar lebih banyak orang tertarik untuk menonton video rekaman yang mereka buat. Kegiatan stalking mereka dimulai saat Bongpal mendapat job untuk mengusir hantu di sebuah rumah. Yang ternyata adalah arwah seorang suami di masa hidupnya kerap melakukan KDRT terhadap istrinya.
Dengan bantuan So Hyun Ji yang mampu mengetahui titik lemah setan, Bongpal sukses mengalahkannya. Hubungan keduanya pun membaik dan setelah mengetahui tujuan Hyun Ji mengikutinya, ia lalu menciumnya. Hyun Ji hanya termangu saat Bongpal menciumnya. Ia bahkan kabur begitu saja setelah Bongpal meminta membantunya mengalahkan hantu di lain waktu. Sehingga ia sempat mengira kalau masalah amnesia hanyalah akalan So Hyun Ji. Namun keesokan harinya, masalah pun clear dan Hyun Ji bersedia membantu Bongpal untuk melunasi hutang 10 juta won-nya dengan bayaran 250.000 won per hantu. Tokoh hantu sendiri yang merupakan arwah penasaran dari penyanyi terkenal Miss yang bunuh diri dan membuat video rekaman aksinya tersebut. Korban pertamanya adalah haters dari Ghostnet yang kebetulan menggunakan nickname Sadako. Chunsang dan Inrang yang juga kebetulan mendatangi tempat tinggalnya karena kesal sering diejek olehnya, malah menjadi tersangka dari kematian haters tersebut. Belakangan diketahui bahwa arwah Miss mendatangi dan membunuh haters-haters yang selama ini mengejeknya. Chunsang yang termasuk di antara haters Miss menjadi ketakutan dan mulai dihantui olehnya. Inrang kemudian meminta bantuan pada Bongpal yang untungnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan Chunsang. Hyun Ji yang mencoba menyadarkan Miss sempat nyaris celaka, tapi berhasil ditolong oleh Bongpal. Melihat hubungan keduanya, arwah Miss pun bisa move on. Sedangkan Bongpal sendiri melihat kerja keras So Hyun Ji memutuskan untuk membelikan gaun yang diinginkan olehnya. Ia pun sempat terpesona dengan penampilan si hantu Hyun Ji saat muncul di hadapannya dengan mengenakan gaun tersebut. Sementara itu, mulai terlihat keanehan pada Profesor Hye-sung, yang meski tidak ditampakkan secara langsung, kemungkinan besar telah membunuh kucing yang sebelumnya mencakar tangannya. Hyun-ju, salah seorang mahasiswa di kelas Hye-sung, diam-diam ternyata melihat aksi profesornya ketika membunuh kucing tersebut. Seo-yeon yang menemuinya ditinggalkannya begitu saja karena ia ketakutan melihat Hye-sung yang ada di seberang. Saat Hyun-jo pergi, sebuah pulpen jatuh dari tasnya. Seo-yeon yang melihatnya mengetahui bahwa itu adalah pulpen milik Hye-sung dan mengembalikannya kepadanya. Hye-sung pun menjadi curiga bahwa Hyun-jo telah mengetahui perbuatannya. Terlebih setelah ia mengecek bahwa ada seorang yang telah menguburkan mayat kucing tersebut. Sementara itu, Chunsang dan Inrang akhirnya benar-benar diusir dari ruangan klub tempat mereka tinggal dan harus mengganti rugi segala kerusakan yang ada. Belum ditambah dengan Bongpal yang ikutan menagih biaya pengusiran hantu sebelumnya. Bongpal sendiri mulai serius mengajari So Hyun Ji berbagai mata pelajaran agar ia bisa lulus ujian dan diharapkan bisa membuat So Hyun move on ke akhirat. Walau So Hyun agak malas-malasan untuk belajar, mereka pun sempat berantem gara-gara So Hyun Ji lancang masuk ke kamar tertutup milik Bongpal yang berisikan barang-barang peninggalan ibunya. 그래서 A의 실수 A가 만약에 리미트 X 누가 여기 있는 거 함부로 만지래? 아니 Dua Ghostnet yang mengetahui adanya hantu di sebuah sauna kemudian meminta Bongpal pengusir hantu di sana dan saling berbagi bayaran dari pemilik sauna tersebut. 돈을 현금으로 준다는 게 아니라 거기 있는 귀신을 퇴치를 하면 그 보상금으로. Karena diiming-imingi uang 3 juta won, Bongpal menyanggupinya. Sedangkan So Hyun yang nekat minum alkohol yang sebelumnya dihidangkan oleh Chunsang dan Inrang untuk menjamu Bongpal malah jadi mabuk dan mencari incaran arwah penghuni sauna tersebut. Tapi untungnya seperti biasa, keduanya berhasil mengalahkannya.
Sepulang dari tempat tersebut, Bongpal menyadari bahwa kata-kata sebelumnya saat marah pada So Hyun-ji agak keterlaluan. Sementara itu, Biksu Myung-chul mendapat informasi bahwa ayah Bongpal pergi untuk mengejar hantu yang dulu membunuh istrinya dan ada seorang pemuda berwajah tampan yang mencari keberadaan ayahnya Bongpal. Sedangkan Hye-sung akhirnya membunuh Hyunju untuk menjaga rahasianya.